takut kepada Allah karena ingat dosa-dosanya nangis. Masya Allah, orang yang nangis ini Pak, nangis karena ingat dosanya, menyesal, maka tangisan itu nanti akan dihargai oleh Allah setinggi-tingginya. Dia dimasukkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah tadi itu. Tapi kata Syekh Al-Buti, bukan sekedar tangisan. Tangisan yang harus dibuktikan dengan apa? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di rutinan malam Kamis ini. Semoga hadirnya kita menunjukkan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang dipilih dan mendapatkan cinta khusus dari Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hikmah yang ke-74. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu berkata, al-huznu ala fuqdanit ta'ati ma'adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Al-huznu, sedih, ala fuqdanit ta'ati, atas lepasnya ketaatan, kosongnya ketaatan, ma'a adamin nuhudi ilaiha, beserta tidak adanya bangkit melaksanakannya. Min alamatil ightirar adalah termasuk dari tanda-tanda tertipu. Jadi di sini beliau menasihatkan, kalau ada orang dia sedih, menyesal atas dosa-dosa atau ketaatan yang telah terlewat di masa yang lalu. Dulu mungkin dia tidak sholat, atau dulu mungkin dia ahli maksiat, kemudian dia tobat, dia sedih. Maka kesedihan tobatnya ini itu harus mendorong dia untuk berubah melaksanakan ketaatan yang telah dia tinggalkan. Kalau cuman sekedar sedih saja tanpa ada perubahan yang lebih baik, maka tangisan dan kesedihannya itu adalah tanda dia tertipu oleh nafsunya. Nih. Jadi ada orang itu dia sedih, dia menyesal, tapi penyesalannya itu dusta. Yaitu tadi, nyesel tapi tidak berbenah, menyesal tapi dia tidak berbenah, tetap maksiat, tetap menjauh dari Allah. Ini dusta. Walaupun nangis, air matanya air mata buaya. Kemudian air mata yang sesungguhnya, orang yang benar-benar menyesal, sedih karena dosa-dosanya, itu akan tampak pada perubahan. Dia akan bangkit untuk menambal ketaatan-ketaatan yang telah dia tinggalkan.
Jangan sampai hanya sekedar air mata saja, tapi ternyata tidak ada perubahan, tidak ada pembenahan. Maka ini termasuk tadi itu alamat tertipu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya idza istakmala ar-rajulu nifaqa malaga ainaihi yursiluhuma mata syaa. Jika seseorang itu sudah menyempurnakan sifat munafiknya, sifat di hatinya, kemunafikannya itu sudah sempurna, maka sifat itu menguasai matanya, sehingga matanya bisa setiap saat menangis seakan-akan menyesal atas dosa-dosa yang lalu. Tapi ternyata cuma air mata saja tanpa ada pembenahan. Hati-hati. Air mata kalau nangis takut sama Allah, oh itu luar biasa. Tapi bukan sekedar hanya menangis, bukan hanya sekedar air mata yang dikeluarkan, harus ada pembenahan. Jika tidak, maka hamba tersebut termasuk hamba yang masih tertipu. Sehingga para ulama mengatakan, kam min ainin jariyah wa qalbin qasin. Berapa banyak mata yang menangis tapi hatinya tetap keras. Artinya dia tidak ada perubahan, nangis banyak dosa tapi tetap maksiat sama Allah. Nangis merasa banyak kesalahan tapi tetap tidak mau taat sama Allah. Sholatnya tetap bolong, tetap ditinggalkan, Ramadannya tetap tidak dilakukan, padahal nangis kalau ingat dosanya. Hati-hati, jangan-jangan itu air mata bukan karena takut sama Allah, tapi karena air mata yang keluar dari sifat munafik yang telah sempurna ada di hatinya. Kalau air mata yang keluar karena takut sama Allah, rasa takutnya akan membawa dia untuk berubah jadi baik. Makanya hati-hati ini, okay? Air mata, tangisan seorang hamba itu bisa tangisan karena takut, bisa tangisan karena sifat munafik yang telah terlalu menguasai dalam hatinya. Nah, insyaallah. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang salihah. Siapa yang enggak kenal Rabi'ah Adawiyah? Beliau itu wanita salihah, sampai-sampai saking solehahnya ahli ibadah, beliau sampai membuat makam pribadi, sudah digali, beliau punya tanah pribadi buat makam untuk dimakamkan nanti, rencana kuburan nih, tuku tanah dewi. Digali itu tanah, kemudian setiap harinya jika ada waktu kosong, setelah berkhidmah melayani suami dan keluarganya, ada waktu kosong, beliau masuk ke lubang kuburnya itu di dekat rumahnya. Itu setiap hari masuk ke situ baca Quran sampai hatam 7.000 kali hataman. Solehah, waliyah, seorang yang soleh dan walinya Allah dari kaum perempuan. Itu beliau pernah ada seseorang berteriak-teriak, nangis histeris, wah hazanah, betapa sedihnya aku, dosaku banyak ya Allah, nangis-nangis. Rabi'ah Adawiyah, seorang walinya Allah, tahu tangisannya ini tangisan buaya, mata buaya, air mata buaya aja, bukan tangisan karena benar-benar takut, dorongan rasa takut dari hati kepada Allah, bukan. Maka beliau mengatakan apa? Ya fulan kul wakillata hazanah, wahai orang, katakan, wahai sedikitnya kesedihanku, sedikitnya penyesalanku, sedikitnya susahku. Dia kan ngeluh tadi, wahai betapa sedihnya aku, katakan betapa sedikitnya kesedihanmu.
Masya Allah. Terus beliau menasihati, lau kunta mahzunan lam yatahayya laka an tatanaffas. Kalau engkau benar-benar sedih, benar-benar menyesal atas semua perbuatan dosa yang telah kau lakukan di masa lalu yang telah lewat, maka engkau tidak akan punya waktu untuk istirahat. Kalau benar-benar sedih, nyesel, maka engkau akan bangkit dari keterpurukanmu, bangkit dari dosamu, dan engkau lakukan ketaatan untuk menambal semua kemaksiatan yang telah dilakukan. Kalau orang itu benar-benar nyesel, pengen berubah, maka tidak akan menyia-nyiakan waktu, maksudnya. Ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah. Ternyata tetap ibadahnya nggak dibenahi. Maka ini termasuk hamba-hamba yang tertipu dengan air mata. Memang di hadis itu disebutkan ada golongan yang mana mereka akan dinaungi naungan arsy-Nya Allah di saat seluruh manusia itu kepanasan. Di antaranya imamun adil, pejabat yang adil, pejabat yang amanat, janji kampanyenya dilaksanakan, janjinya apa sama rakyat dilaksanakan ketika sudah jadi, bukan hanya sekedar janji-janji aja, tapi benar-benar berjuang untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran pribadi, apalagi golongannya, partainya, enggak. Orang yang imam adil, pejabat adil, nanti dari kami dinaungi arsy-Nya Allah di saat semua orang kepanasan. Pejabat yang adil, benar-benar amanat, dapat naungan arsy di dalam keadaan yang sejuk, lebih nikmat daripada orang yang berada di hotel bintang 5. Bahkan dikirim maidatul jannah, makanan-makanan surga dikirim kepada orang yang dinaungi arsy. VIP. Pokoknya kenikmatan luar biasa di saat semua manusia di mahsyar kepanasan. Itu imam yang adil. Kemudian diantaranya lagi adalah rajulun, seseorang fadat ainah min khasyatillah, kama qala Nabi SAW. Seseorang yang dia air matanya bercucuran, bertangis, menangis karena takut kepada Allah, karena ingat dosa-dosanya nangis. Masya Allah, orang yang nangis ini Pak, nangis karena ingat dosanya, menyesal, maka tangisan itu nanti akan dihargai oleh Allah setinggi-tingginya. Dia dimasukkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah tadi itu. Tapi kata Syekh Al-Buti, bukan sekedar tangisan. Tangisan yang harus dibuktikan dengan apa? Berubah jadi lebih baik. Yang semula tidak sholat, dia nangis, tobat, nyesel, susah mikirin dosanya, dia kemudian tobat, sholatnya dibeneri. Sudah benar sholatnya, ditingkatkan berjamaah. Sudah berjamaah, ditingkatkan lagi, bangkit lagi, berusaha khusyuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini baru orang yang air matanya itu keluar karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sifat munafik yang ada di hatinya alias acting nangis. Makanya hati-hati. Kalau nangis harus dibuktikan dengan semakin bangkit melaksanakan ketaatan, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang mukmin ini Pak, memang seharusnya itu punya sifat sedih. Setiap saatnya punya sifat sedih, khawatir kalau dosa-dosanya belum diampuni sama Allah. Atau kalau merasa, oh saya ini sudah ahli taat dari kecil, khawatir amalnya belum diterima sama Allah. Mikiri, kemudian nangis. Seperti
khawatirnya orang yang dia punya hutang, sudah jatuh tempo diburu kesana kemari dikejar sama penagih hutang. Itu susahnya kayak apa itu? Wah, dia cari bantuan temennya, pinjaman supaya nambal hutangnya, cari kesana kemari, berusaha untuk dapatkan pinjaman lagi biar bayar hutangnya yang sudah diuber-uber ini. Karena itu Sayyidina Umar di dalam salah satu khutbahnya pernah mengatakan, iyyakum wad-dain, hati-hati kalian, waspada dengan hutang. Jangan jadi orang yang suka hutang sembarangan. Kenapa? Fa inna awwalahu hammun ghammun wa akhirahu hammun. Kenapa? Karena hutang itu awalnya susah, akhirannya juga susah. Orang golek utangan itu lah ya susah, sedih. Pas kepepet golek utangan, angele, sedih. Nanti setelah dapat utang akhirnya juga sedih karena mikiri itu lunasi. Nah, seorang mukmin itu memang seharusnya punya sifat sedih, khawatir, mikiri. Kalau dia itu jadi hamba yang ditolak oleh Allah, mikiri jangan sampai dia jadi hamba yang ternyata mendapatkan murkanya Allah, nggak masuk surga. Orang mukmin sebetulnya seperti itu. Kayak orang mikir utang pas sudah jatuh tempo diuber-uber. Hatinya selalu susah itu, kemudian menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya Nabi. Karena Nabi SAW daimal fikri wal huzni. Beliau itu selalu mikiri umatnya, selalu susah mikiri umatnya. Gimana umat saya ini nanti, gimana. Setiap saatnya doakan umatnya terus ya. Dan orang-orang soleh juga sama. Seorang imam besar itu dia mikiri, Pak, saya ini nanti kalau meninggal itu husnul khotimah apa tidak, termasuk orang yang akan jadi orang mulia di akhirat apa tidak. Tiap saatnya nangis. Orang soleh itu gitu, semakin pangkatnya tinggi semakin susah mikiri nanti saya ini husnul khotimah apa tidak pas meninggal. Nangis sampai muridnya ini tidak tega lihat gurunya imam besar ini. Wahai imam, wahai guru, kenapa kami lihat engkau ini setiap saatnya kok sering nangis? Beribadah sidik, doa sidik, nangis. Baca Quran apa sedikit, nangis. Kok setiap saat engkau meneteskan air mata, setiap ibadah, setiap zikir. Padahal kami lihat engkau adalah orang yang tumbuh semenjak muda. Kami tahu, kami kenal engkau dari orang tua kami. Engkau dari muda adalah pemuda yang ahli taat sama Allah, ahli nuntut ilmu sampai engkau jadi seorang imam yang diagungkan, tokoh besar seperti sekarang. Sekarang kau sudah lanjut usia pun kau habiskan hidupmu untuk mengajar, menyampaikan ilmu, berdakwah ke sana kemari. Tapi kami lihat kenapa engkau selalu setiap saatnya meneteskan air mata, menangis. Bukankah pahalamu banyak karena engkau adalah orang yang ahli ibadah, ahli dakwah, ahli ilmu? Maka kata beliau apa? Kalau masalah pahala, wahai muridku, itu seperti ini. Beliau ngangkat apa? Gabah dami dari apa itu? Dari padi itu kayak gini, enteng. Masalah pahala itu ini. Yang aku tangisi, aku khawatir apa? Aku ketika meninggal ini loh. Siapa yang menjamin aku bisa husnul khotimah? Siapa? Sama Pak Al-Habib Abdul Haddad yang ngarang rotib yang barusan kita baca itu beliau juga orang yang ahli nangis. Man yadman li bil jannah, kama qala radhiyallahu anhu. Siapa yang bisa menjamin aku untuk bisa masuk surganya Allah? Kalau sudah ingat seperti itu, nangis mereka orang-orang soleh.
Dan sifat seperti itu memang sifatnya orang-orang soleh yang meniru sifatnya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mau berbangga dan tertipu dengan amalannya walaupun sebanyak apapun. Mereka nangisnya benar-benar nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang selalu hatinya sedih seperti itu, mikiri akhiratnya seperti itu, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Sahibul huzni yaqta'u min tariqillahi azza wa jalla fi syahrin ma la yaqta'uhu man faqada huznahu fi sinin. Orang yang hatinya sedih memikirkan akhiratnya padahal banyak ibadah, itu bisa menempuh menuju ridho Allah dalam 1 bulan lebih cepat daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak pernah nangis bertahun-tahun. Ahli ibadah istiqomah tapi tidak pernah mikiri, ya Allah, tidak pernah nangis karena takut sama Allah. Yes, ibadah bagus, ahli ibadah itu bertahun-tahun, sekian puluh tahun baru dia nyampe ridhonya Allah. Nah, orang yang ahli ibadah disertai sedih, disertai nangis, ingat dosa-dosanya dan dia berusaha terus untuk berubah lebih baik lagi, itu dalam sebulan bisa sampai ridhonya Allah. Kalau orang yang tanpa tangisan takut sama Allah bertahun-tahun, mungkin bisa seumur hidupnya baru sampai ridhonya Allah. Yang ini cuma 1 bulan nyampe ridhonya Allah. Karena itu hiasan orang-orang soleh itu, Pak, setiap malamnya nangis padahal mereka banyak ibadah. Nangisnya benar-benar nangis karena takut sama Allah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada dari kalian kecuali harus melewati jembatan Siratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam. Tidak ada satupun dari kalian kecuali harus melewati itu. Jangankan manusia biasa, para nabi wajib melewati jembatan Siratal Mustaqim. Para rasul harus melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tidak terkecuali Nabi Muhammad, Nabi makhluk termulia di sisi Allah, harus melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nangis Pak Rasulullah. Jembatannya lebih kecil daripada satu helai rambut, lebih tajam daripada samurai, pedang yang paling tajam, dan lebih panas daripada bara api. Jembatan model apa itu? Nangis Rasulullah. Kalau sudah keinget itu ayat itu, beliau nangis. Padahal beliau ini lewat Siratal Mustaqim ya langsung surga. Nabi Muhammad, orang-orang soleh yang dekat sama Allah, mereka bisa lewat seperti kilat, seperti angin yang cepat dan seterusnya. Yang seharusnya pantas nangis itu kita orang-orang biasa yang penuh dosa ini. Tapi memang mereka seperti itu, Pak. Mereka memang seperti itu, selalu mengharap rahmatnya Allah. Tangisannya benar-benar karena takut sama Allah. Memang orang dasarnya hatinya itu penuh rasa takut sama Allah. Kalau kita takut sama sesuatu, itu kan melari, menjauh. Man khafa syai'an hariba minhu wa man khafa Allah hariba ilaih atau haroba. Barang siapa yang takut sesuatu, dia akan lari dari sesuatu. Takut sama singa, ya melayu. Ada kingkong, ganas, lari. Ada serigala, ganas, lari. Ada buaya, lari. Tapi kalau takut sama Allah, mendekat sama Allah. Mereka takut sama Allah sampai menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu intinya, jika kita mendapati keterangan orang itu kalau nangis pahalanya besar dan lain-lain, itu tangisan karena keluar dari rasa takut dalam hati. Benar-benar karena takut sama Allah nangis. Nah, tanda itu tangisan karena rasa takut, itu nanti setelah itu dia berubah, ibadahnya dibenahi, ada pembenahan. Tapi kalau ada orang nangis, tetap
tetap aja nggak sholat, tetap aja maksiat. Itu tanda tangisan tadi keluar dari sifat munafik yang telah menguasai hatinya. Cuman acting toh. Dan air mata yang kedua ini nggak ada nilainya di sisi Allah. Air mata yang satu tetesnya itu nanti di hari kiamat tidak akan disiksa. Ainun bakat min khasyatillah, air mata yang menangis karena Allah, yang mengeluarkan setetes saja. Yang punya mata seperti itu nggak akan disiksa oleh Allah di hari kiamat, nggak akan kena siksaan neraka. Itu air mata yang keluar karena takut sama Allah. Buktinya ada perubahan tadi itu. Syekh Al-Buti mengatakan, apakah setiap orang yang menangis karena takut sama Allah itu harus ada perubahan lebih baik, perubahan dalam ketaatan, menjauhi maksiat? Memang kadang ada Pak, orang yang takut karena Allah sampai nangis, tapi dia berubah belum bisa. Kenapa? Karena syahwat nafsunya lebih kuat. Dulu di zaman Syekh Al-Buti itu ada orang yang dia punya tetangga, ini ahli mabuk, tapi setiap mabuk lihat botol itu, lihat arak itu minum tuh, dia nangis. Nanti sampai rumah, dia di tengah malam sampai rumah selesai mabuk, sadar tengah malam dia sholat sambil minta sama ya Allah, engkau tahu ya Allah, antara dinding pemisah antara aku sama engkau ya Allah, ini nafsuku lebih kuat daripada hambamu yang lemah ini ya Allah. Ada yang seperti itu, memang ada, nangis karena Allah tapi belum bisa berubah, ada. Tapi ciri khasnya, kalau memang dia belum bisa berubah jadi orang taat, jadi lebih baik, maka ciri khas kedua, dia selalu hatinya selalu minta berdoa sama Allah, minta supaya dikeluarkan dari kemaksiatan itu. Kalau ketika maksiat dia tahu ini maksiat, dia minta, ya Allah keluarkan saya dari ini ya Allah. Dia minta pertolongan selalu, hatinya terhubung sama Allah, merasa dosa dan merasa ingin keluar dari kesalahan, kemaksiatan, syahwat yang telah membelenggunya. Itu tanda minimalnya. Orang nangis, dia masih tetap maksiat, tanda minimal. Pas maksiat dia nggak tertawa. Dia maksiat bukan dengan tertawa, tapi dia maksiat karena terpaksa. Dia dalam keadaan sedih bermaksiat. Itu tanda minimalnya. Air mata yang keluar karena takut sama Allah. Jadi air mata yang takut karena Allah itu pasti ada membawa perubahan, langsung jadi orang yang lebih baik, lebih taat, atau minimal ketika dia maksiat dia tidak dalam keadaan tertawa, tapi ketika dia maksiat dia dalam keadaan sedih dan menangis, berdoa, selalu minta ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nangis air mata yang keluar tapi tidak ada dua ini, tidak ada, itu berarti air mata yang keluar, kata Syekh Buti tadi, itu yang keluar dari apa? Sifat munafik yang sudah sempurna menguasai hatinya, cuman acting tok di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak orang main film. Ini main film nangis di depan manusia, di depan kamera, ini nangis di depan Allah, nipu Allah seakan-akan. Nah, ini istakmala ar-rajul an-nifaq tadi itu. Na'udzubillah min dzalik. Intinya jika ada orang menyesal sampai nangis karena banyak dosa, banyak taat yang terlewat, tapi tidak bangkit, tidak ada perbaikan, maka hamba yang seperti ini itu hamba yang tertipu dengan air matanya, tertipu dengan kesedihannya, tertipu dengan penyesalannya. Masih termasuk hamba yang tertipu, hamba yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf ada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.